Deddy Sitorus geram dan meminta Prabowo memecat Kapolri Listio Sigit Prabowo agar dipecat oleh Prabowo. Inilah komentar atau pernyataan Deddy Sitorus. Mau bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu di gelas nggak akan ada perubahan, Pak. Bayangin gelas bisa bulu, Pak. Jadi ini, kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum, karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan, Pak. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Andika Perkasa dan Hendar Prihadi kalah di dalam Pilgub Jawa Tengah melawan Ahmad Lutfi dan Tata Yasin. Dan padahal sebetulnya di Jawa Tengah adalah merupakan kandang banteng dan menjadikan Deddy terus begitu sangat mencak-mencak. Oleh karenanya ya kekalahan Andika Perkasa atas Rambu disliding oleh Sambu. Deddy terus meminta agar Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit dipecat oleh Prabowo Subianto. Dan warga sebetulnya senang atau cinta kepada Andika Perkasa. Sebenarnya Jawa Tengah lebih sayang sama Pak Andika daripada Pak Lutfi. Tapi sayangnya Pak Andika salah masuk partai. Apapun itu. Dan saya siap misalnya dipilih, saya juga siap untuk tidak dipilih selama mereka semua itu memilih tanpa tekan dengan hati nurani. Mereka semua itu memilih tanpa tekan dengan hati nurani. Itulah pernyataan Andika Perkasa atas kekalahannya di Pilkada Jawa Tengah. Dan atas kekalahan itu Deddy terus meminta agar Kapolri Jenderal Listio Sigit dipecat. Ya, Jawa Tengah adalah andalan Megawati Soekarno Putri yang menang berkali-kali. Oleh karenanya Megawati begitu sangat kecewa sekali atas kekalahan calon PDIP di Jawa Tengah. Dan kita dengarkan pernyataan Megawati. Saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Saudara-saudara, itulah tadi pernyataan Megawati Soekarno Putri atas kekalahan Andika Perkasa di kandang banteng Jawa Tengah. Sebelumnya Bambang Pacul juga sudah memang meragukan atas Andika Perkasa dikarenakan atas dukungan Prabowo Subianto sebagai presiden mendukung Ahmad Lutfi sebagai gubernur Jawa Tengah, sehingga ya Bambang Pacul tidak percaya diri. Sah-sah aja, biasa aja kan? Begini Anda, kalau Pak Prabowo bukan presiden, itu ya biasa saja. Tapi yang mengkhawatirkan beliau ini daripada dikatakan ke presiden. Presiden itu kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi. Semua kuasa praktis dia seperti kita. Ini perlu diberikan catatan saja, diberikan catatan bahwa ada sebuah pelajaran baru demokrasi ini. Akan mengubah strategi politik. Pasti konstelasi akan.
Ya, bagaimana perasaan istrinya bila suaminya diblok sama wanita lain di depan mata? Begitulah komentar daripada seorang warga ketika Andika Perkasa dipeluk-peluk dan dicium-cium sama seorang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Kalau Jawa Tengah, Gubernurnya ya selalu PDI Perjuangan. eits tunggu dulu. Ini kata Andika soal Jawa Tengah. Hari ini kita masih punya banyak PR. PR apa tuh, Pak? Hari ini Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah menunjukkan tren yang memburuk. 7 dari 10 indikator menunjukkan tren yang menurun. Begitu juga dengan Indeks Pelayanan Publik. 3 tahun terakhir kita melihat tren yang memburuk. Gubernurnya kan dari partai kalian, kok banyak yang memburuk? 10 tahun ngapain aja? Ya, itulah komentar Andika Perkasa bahwa di Jawa Tengah indeks demokrasi menurun, padahal gubernurnya dari PDIP, begitu ya katanya ya. Andika Perkasa yang diusung oleh PDIP malah mengkritik Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun. Dan inilah kritikannya. Waduh, Pak Andika, calon gubernur Jawa Tengah yang diusung oleh partai PDIP menyoroti kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah. Ini Pak Andika ini sengaja nggak tahu atau emang beneran nggak tahu? Coba deh baca debat Pilgub Jateng. Andika Perkasa soroti kemiskinan terjadi, kesenjangan yang menonjol. Pak, Bapak lupa ya Pak bahwa mantan gubernur Jawa Tengah yang menjabat selama 2 periode atau 10 tahun itu kan dari partai yang sama toh Pak. Walah jan iki padha karo sampean ngece karo mantan gubernur sing mimpin Jawa Tengah iya toh Pak. Ngono lho Pak. Nek ngomong lho Pak Andika sudah membawa kemajuan yang sangat pesat. Lah kok yo malah sampean jelekne. Yo toh malah sampean soroti tentang kemiskinane. Yo toh kalau dibandingkan Jatim dan Jabar ya beda kelas lagi toh Pak. Lah iya toh sampean iki piye toh? Apa ora? Wah iki padha karo anu sih Lur, raupi telek karo mantan gubernur sing mimpin Jawa Tengah 10 tahun iki lho. Ya Allah jabang bayi. PDIP kalah di kandang banteng. Masa partai besar kalah lawan Jokowi? Guys, Pilkada Jawa Tengah banyak yang memprediksi bakalan dimenangin sama Andika Hendrar yang didukung PDIP. Soalnya nih ya guys, dari dulu Jawa Tengah tuh dikenal kandang banteng loh. Wah, masa PDIP kalah sih guys lawan Jokowi di kandang sendiri? Prediksi kemenangan ini didasari hasil hitung cepat DPD Gerindra guys. Hasilnya tuh Ahmad Lutfi Tachiasin dapat 59% dan Andika Perkasa Hendrar Prihadi dapat 40%. Tim Lutfi Tachiasin juga ucapin terima kasih ke semua tim dan tim samurai yang siap perang sampai menang dan tim jangkrik yang belusukan menjangkau daerah. Menurut kalian PDIP bakalan protes apa enggak nih guys dengan hasil kalah di kandang sendiri ini? Hari ini Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah menunjukkan tren yang memburuk selama 3 tahun terakhir. 7 dari 10 indikator menunjukkan tren yang menurun. Begitu juga dengan Indeks Pelayanan Publik. 3 tahun terakhir kita melihat tren yang memburuk yang mungkin disebabkan oleh turunnya penilaian integritas oleh KPK, turunnya indeks demokrasi, maupun turunnya efisiensi perekonomian Jawa Tengah. Cawe-cawe Jokowi tumbangkan mesin politik PDIP di kandang banteng. Pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi yang diusung PDIP kalah dalam Pilgub Jawa Tengah berdasarkan hasil hitung cepat dari lembaga survei. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju Ahmad Lutfi Tachiasin unggul dengan perolehan suara sekitar 59%. Kekalahan PDIP yang selama ini dominan di Jawa Tengah mengejutkan banyak pihak mengingat solidnya mesin partai di provinsi tersebut. Pengamat politik menilai peran penting Presiden Jokowi dalam kampanye Lutfi Tachiasin yang disebut memberikan dampak signifikan terhadap perubahan peta politik di Jawa Tengah. Dukungan Jokowi membantu menggerakkan pemilih PDIP untuk beralih mendukung pasangan Kim. Selain itu, kehadiran Tachiasin yang mewakili kalangan santri juga sukses menarik dukungan pemilih Muslim. Menurut kalian, apakah pengaruh Jokowi masih sangat kuat di Jawa Tengah?